Opening Oktober, take 26. Action. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Dari ruangan ini, kami tim media bersama-sama bekerja untuk menciptakan karya peribadahan bersama untuk kita di rumah saja. Sudah tidak terasa 30 minggu kami menemani Bapak Ibu Saudara dalam setiap karya ibadah online. Kami mengucapkan terima kasih untuk nama-nama yang tertulis di belakang ini atas karya dan kinerjanya bersama di dalam tim ibadah online. Kami juga mau mengatakan mohon maaf apabila karya kami ini belum bisa membawakan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara di rumah. Doakan kami tim ibadah supaya bisa menyempurnakan karya kami ini sehingga semakin membawa Bapak, Ibu, Saudara ke dalam perenungan dan penyembahan Kristus Yesus. Dukung kami ya. Pada bulan Oktober ini, ibadah umum kita akan mengajak kita untuk sama-sama belajar dari jawaban Yesus tentang berbagai isu kehidupan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu Bapak, Ibu, dan Saudara bisa beribadah bersama dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, dengan ayah, ibu, sehingga di sanalah kita akan dapat berbagi akan perjumpaan kita dengan Kristus atau Tuhan melalui ibadah ini untuk bisa saling kita sharekan satu sama lain. Kiranya peribadahan yang kami siapkan ini bisa membuat kita semakin terhubung dan juga semakin menjangkau dunia ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu Tuhan menolong kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian kita, di dalam doa-doa kita, di dalam firman Tuhan yang hari ini akan kita dengar. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita katakan, penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
kudusanmu, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, amin. Kau setia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Oktober ini dengan pengakuan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 59 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Amin, amin, amin. Amin, amin, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini menggunakan tata ibadah, mengikuti tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Karena itu, saya akan membacakan secara berurutan bagi kita semua pengakuan dosa, berita anugerah, dan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi." Kami lemah dan terbatas, Tuhan. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang mungkin masih sering kami lakukan. Dan biar pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap keterbatasan kami, karena kami percaya, Tuhan, Engkau tidak hanya Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau juga Allah yang memberikan anugerah-Mu kepada kami. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita adalah tempat pelindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Mari kita bersama-sama rayakan itu. Berkuasa di bumi di
surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa dahsyat, betapa kuat Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Pekerjaannya luar biasa, Dia dahsyat, Dia penuh kuat menolong kita. Amin. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh, oh, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, 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 oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Haleluya, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita kadang-kadang bersuka cita, tetapi kadang kita juga mengalami satu hal di mana kita berduka cita. Bahkan kadang kita merasakan bahwa Tuhan, di manakah Engkau? Sama seperti angin ribut yang sedang menerpa kita. Kita ketakutan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana pertolongan-Mu? Tetapi pagi ini kita belajar, Allah yang kita sembah, Allah yang adalah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah juga yang akan menolong kita
tepat pada waktu Dia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya rindu kita semua menyanyikan pujian ini. Kita katakan, Bapa yang setia, Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu menolong kami, apapun kondisi kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkaulah Bapa kami, Bapa yang setia Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sedia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih
Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Oktober. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian semua dalam keadaan baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tema khotbah pada bulan Oktober ini kita mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil. Saya akan memulai di minggu yang pertama ini dengan sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Yesus yang dicatat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Temanya adalah, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita membaca Alkitab kita buka Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam dunia psikologi ada satu istilah yang disebut talassofobia. Kata talassofobia berasal dari dua kata, saudara. Kata yang pertama adalah thalassa, yang artinya laut. Dan kata kedua, fobia, artinya takut. Secara sederhana, talassofobia dapat didefinisikan sebagai berikut. Adalah satu jenis fobia di mana penderitanya merasakan ketakutan yang amat sangat terhadap laut atau samudera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu ini bukan rasa takut biasa, tetapi rasa takut yang terfokus pada bentuk laut yang luas dan dalam, yang dilihat oleh mereka yang mengalami fobia ini sebagai tempat yang berbahaya dan menyeramkan. Gejala ini muncul ketika kita berada di dekat pantai, melihat ombak yang besar, mungkin menaiki kapal, atau juga pesawat terbang ketika melintasi lautan. Saudara-saudara, gejala yang muncul adalah jantung berdegar kencang, sakit kepala, mual, keringat dingin, dan bahkan orang yang mengalaminya bisa sesak nafas. Yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk melakukan deteksi awal, bahkan kita tidak perlu pergi ke laut, saudara. Kita hanya perlu melihat beberapa gambar, dan kalau saudara melihat gambar-gambar yang akan saya tayangkan ini di HP atau di televisi saudara, dan saudara merasa biasa saja, saya jamin saudara tidak mengalami talassofobia. Tetapi jika saudara melihat gambar-gambar ini dan saudara mengalami kengerian atau ketakutan yang amat sangat mungkin Anda mengalami talassofobia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sambil perhatikan gambar ini saya akan jelaskan apa yang menyebabkan kita bisa mengalami talassofobia.
Dikatakan bahwa bisa juga ini terjadi karena faktor genetik. Orang tua kita atau keluarga kita mungkin juga mengalami hal ini, sehingga anak-anaknya bisa juga mengalami talassofobia. Tetapi juga mungkin hal ini muncul karena situasi atau pengalaman yang traumatik. Mungkin pernah tenggelam, mungkin diserang oleh binatang di dalam air, dan itu menyebabkan rasa trauma yang luar biasa, dan akhirnya orang tersebut mengalami talassofobia. Tetapi juga bisa juga terjadi karena problem dalam perkembangan otak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal ini tentu adalah penyebab-penyebab internal atau dari dalam kita. Tetapi ada juga penyebab-penyebab dari luar atau eksternal. Saya mengamati, saudara, mengapa seorang bisa mengalami talassofobia. Dan menurut saya karena laut itu punya dua wajah. Wajah yang pertama adalah wajahnya yang cantik, wajahnya yang indah. Saudara bayangkan kalau kita pergi ke laut, kita bisa melihat di tepi pantai satu pemandangan yang sangat indah. Bahkan bagi beberapa orang yang punya kemampuan dan hobi menyelam, seperti seandainya kita menyelam di laut-laut yang indah seperti Bunaken, kita bisa melihat dalam laut yang dalam itu ada terumbu karang yang sangat-sangat indah. Tapi itu baru wajah laut yang pertama, saudara. Kita harus menyadari bahwa laut punya wajahnya yang kedua, yaitu wajahnya yang menyeramkan. Laut bisa menyebabkan tsunami, angin ribut, bahkan kedalamannya, bahkan binatang-binatang buas yang ada di dalamnya bisa menyebabkan manusia menjadi celaka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu juga yang terjadi atau yang kita dapati kalau kita berbicara tentang Danau Galilea. Danau Galilea juga punya dua wajah, saudara. Di satu sisi, wajahnya yang sangat indah, yang sangat menakjubkan. Danau yang sangat luas, kira-kira 166 km persegi luasnya. Belum lagi kedalamannya yang 43 meter. Dan kalau saudara ada di sana, pemandangannya sangat indah. Tetapi, sekali lagi, seperti juga dengan lautan, Danau Galilea punya wajah yang kedua, yaitu wajahnya yang menyeramkan. Letaknya yang 200 meter di bawah permukaan laut, dan dikelilingi bukit-bukit seringkali membuat angin yang masuk ke sana menjadi terjebak di dalamnya, saudara. Dan angin itu bisa berubah menjadi angin ribut. Dan itu situasi yang dialami oleh murid-murid Yesus dan bersama Yesus di kapal itu, saudara. Mereka mengalami angin topan yang sangat dahsyat. Lukisan Rembrandt yang dibuat pada tahun 1633, saudara bisa lihat menggambarkan betapa tidak mudahnya kondisi pada waktu itu. Di dalam Markus 4 ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Situasinya benar-benar menyeramkan, saudara. Benar, sungguh-sungguh menakutkan. Tetapi yang mengherankan adalah di dalam Markus 4 ayat 38 terjadi paradoks. Dikatakan demikian, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ketika situasi sangat menakutkan, murid-murid justru menjumpai Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Karena itu tidak heran, di tengah rasa frustasi dan ketakutan itu, mereka berteriak kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teriakan dari murid-murid ini bukankah seringkali juga mewakili teriakan kita kepada Tuhan? Manakala situasi dalam kehidupan ini menjadi demikian sulit dan menggoncang iman kita, seringkali di tengah rasa frustasi dan ketakutan itu,
kita berteriak yang sama. Tuhan, apakah Engkau tidak lagi peduli kepadaku? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita juga akan melihat bahwa situasi sulit seringkali membuat kita yang pertama, saudara, membuat kita mulai mempertanyakan kepedulian Tuhan kepada kita. Bukankah teriakan murid-murid juga adalah teriakan kita? Apalagi ketika kita mengalami masa sulit seperti masa pandemi seperti ini. Bukankah saudara dan saya seringkali juga berteriak, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli lagi kepada kami? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi benarkah di tengah masa sulit seperti pandemi seperti saat ini, apakah sungguh Tuhan tidak peduli kepada kita? Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam konteks kitab Ibrani, saudara, penulis kitab Ibrani sesungguhnya memakai ayat ini untuk meneguhkan kepada saudara dan saya, jangan kita khawatir tentang masalah uang. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, dan dia tidak pernah membiarkan engkau. Tetapi ayat ini sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang masalah finansial, saudara. Karena bagian ini sesungguhnya diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Konteksnya pada waktu itu adalah ketika bangsa Israel sudah ada di tepi sungai Yordan. Sedikit lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Allah sudah memutuskan bahwa Musa tidak akan lagi bersama dengan mereka. Dan pada waktu itu seluruh bangsa mengalami ketakutan yang amat sangat. Bagaimana mungkin pemimpin yang selama 40 tahun sudah mendampingi mereka, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan sebentar lagi akan meninggalkan mereka, berjalan sendiri tanpa ada Musa di sisi mereka. Dan itulah yang membuat bangsa Israel menjadi takut dan gentar, saudara. Tetapi di tengah ketakutan dan kegentaran itulah Musa menguatkan hati mereka dan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gemetar akan lawanmu. Dan Musa berkata, sebab Dia Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini bukan diucapkan oleh manusia, tetapi oleh hikmat Allah. Musa mengucapkan ini, saudara. Itu artinya ini janji Tuhan tidak hanya kepada bangsa Israel, tidak hanya kepada penerima kitab Ibrani, tetapi juga bagi saudara dan saya. Bahwa janji Tuhan untuk sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Termasuk juga di masa-masa sulit, seperti masa-masa yang saudara dan saya alami. Dan kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, situasi sulit seringkali membuat kita mulai berfokus hanya kepada masalah kita. Murid-murid tidak hanya berkata kepada Yesus, apakah engkau tidak peduli kepadaku? Tetapi dia juga berkata, Tuhan, sebentar lagi kita binasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah itu juga yang seringkali kita alami hari-hari ini? Bukankah itu juga yang seringkali kita rasakan hari-hari ini? Ada begitu banyak korban. Bahkan sekarang tidak lagi orang takut kepada virus corona, tetapi orang lebih takut kepada hal-hal yang ada di belakangnya. Seperti krisis keuangan, krisis moneter, masalah keluarga, dan begitu banyak masalah yang diakibatkan karena krisis ini, saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Matius 10 ayat 28.
Matius 10 ayat 28 dikatakan demikian, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam konteks bagian firman Tuhan ini, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita mengenai dua jenis masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Misalnya sakit penyakit, misalnya penderitaan, bahkan kematian sekalipun, saudara. Hal-hal itu digolongkan oleh Tuhan Yesus sebagai problem atau masalah yang hanya bisa membunuh tubuh kita. Dan Yesus berkata, jangan fokus kepada masalah yang ini, tetapi takutlah, gentarlah kepada problem yang kedua. Apa itu? Kepada sesuatu yang bisa membunuh tidak hanya tubuh, tetapi juga apa, saudara? Jiwa kita di dalam neraka. Apa itu? Pemberontakan kepada Tuhan. Kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Hal-hal yang merusak hidup kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Justru itulah yang harus kita takuti. Bukan berarti sakit penyakit, bukan berarti penderitaan, bukan berarti kematian tidak menakutkan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita harus lebih takut kepada sesuatu yang bisa membinasakan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa kita. Karena itu di tengah-tengah masalah dan situasi yang sulit seperti saat ini, mari kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang bisa membunuh tubuh kita, tetapi kita juga fokus kepada hal-hal yang bisa membinasakan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ini? Secara cepat kita akan melihat ada dua hal jawaban Tuhan Yesus. Yang pertama, di dalam Markus 4 ayat 39 berbunyi demikian. Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang pertama, saudara, jawaban Yesus adalah bahwa Dia adalah pribadi yang peduli dan pribadi yang berkuasa. Yesus tidak hanya menunjukkan kepeduliannya, tetapi Yesus juga menunjukkan kuasanya. Kalau hanya peduli, saudara, itu manusia juga bisa. Kalau saudara dan saya ada di posisi itu, mungkin kita tidak menyuruh badai diam, saudara, tapi kita menyuruh teman-teman kita untuk diam dan tenang. Ya, itu yang bisa manusia lakukan. Tetapi Yesus tidak hanya melakukan hal itu. Dia menyuruh badai itu diam. Dan Alkitab mencatat, seketika itu juga badai itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa kita bukan hanya punya Tuhan yang peduli, tetapi Dia juga Tuhan yang berkuasa. Dia tidak hanya mengasihi kita, tetapi Dia juga Allah yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, saudara, Markus 4 ayat 40 dikatakan demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang kedua, Yesus menegur rasa takut yang salah dari murid-murid karena ketidakpercayaan. Saudara, saya percaya bahwa teguran Yesus bukan karena murid-murid sekedar takut, saudara. Siapa yang tidak takut ketika ada di posisi seperti itu? Siapa yang tidak takut ketika ada di dalam sebuah perahu di mana angin ribut menggoncangkan perahu itu, bahkan air sudah masuk sampai ke dalam perahu? Saya percaya semua orang juga pasti mengalami ketakutan. Tetapi yang Yesus tegur dari murid-muridnya adalah, mengapa di dalam ketakutan itu engkau kehilangan kepercayaan? Mari kita belajar dari satu tokoh firman Tuhan, tokoh Alkitab yang bernama Daud. Mazmur 56 ayat 4 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara tahu bagaimana permusuhan Daud dengan orang Filistin. Dan ketika itu dia ditangkap
di satu kota yang namanya Gat. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud menulis, demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, sesungguhnya inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ketakutan kita sekalipun, kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Dia. Bisakah kita berkata seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, ketakutan-ketakutan apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini, mungkin berkaitan dengan finansial, mungkin berkaitan dengan kesehatan, mungkin berkaitan dengan relasi keluarga. Tapi mari kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Allah yang peduli dan berkuasa itu. Tetapi seperti Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian firman ini ditutup dengan satu ayat yang luar biasa. Markus 4 ayat 41 mencatat demikian. Dan mereka, yaitu murid-murid, menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid mengawali kisah ini dengan ketakutan yang amat sangat akibat angin ribut dan danau yang bergelora. Tetapi ditutup dengan ketakutan yang juga amat sangat, tetapi karena kekaguman akan Allah yang berkuasa itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari pada pagi hari ini, kita tidak lagi bertanya seperti murid-murid bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau peduli kepadaku? Tetapi kita rubah ketakutan kita menjadi kekaguman akan Allah yang tetap memelihara hidup kita, tetap menjaga hidup kita, tetap menjaga saudara dan saya di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Karena Dia adalah Allah yang peduli dan Allah yang berkuasa. Seperti Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin tutup dengan mengutip sebuah kalimat yang diucapkan oleh Paus Fransiskus. Ternyata pada bulan Maret ketika di awal-awal masa pandemi ini, Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini juga menjadi tema dari khotbah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Dan ada sebuah kalimat yang sangat indah yang dia kutip yang bisa menguatkan saudara dan saya. Paus Fransiskus berkata, kita telah menyadari bahwa kita berada di dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh dan bingung, tetapi pada saat yang sama harus kita sadari bahwa kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Sebuah nasihat yang luar biasa, saudara. Pandemi ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa semua kita sesungguhnya rapuh. Kita bingung menghadapi situasi yang tidak pernah dialami, bahkan oleh dunia sekalipun. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ada di dalam perahu yang sama. Tidak hanya kita, tetapi Tuhan Yesus pun ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami tetap melihat bahwa ada Tuhan yang peduli kepada hidup kami. Tetapi juga Tuhan yang berkuasa menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kiranya Engkau terus menyatakan kasih anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa melewati masa sulit ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami ada di perahu yang sama. Karena itu kami harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kami juga diingatkan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama
dengan kami. Ada Immanuel, Allah yang menyertai kami dalam suka dan duka kami. Karena itu Tuhan, biar kami melalui masa-masa ini dengan penuh kepercayaan kami kepadamu. Sekalipun kami bisa mengalami takut, tapi kami mau berkata seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bahkan di dalam ketakutan sekalipun, kami tidak kehilangan kepercayaan kami pada kuasa-Mu, pada kasih-Mu, dan pada pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, dan berkati juga untuk perjamuan kudus yang sebentar akan kami nikmati. Dan kiranya perjamuan kudus ini juga menguatkan dan semakin menguatkan iman kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Ia yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kami. Supaya kami yang harusnya binasa ini menjadi selamat oleh karena kebinasaanmu. Kami yang harusnya mati ini menjadi hidup oleh karena kematianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita merespon perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau.
menjadi sebuah persekutuan yang erat, yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tapi kami juga tak lupa pada pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami merayakan tubuh dan darah Kristus, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyelamatkan mereka, yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka, menguatkan mereka. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Kristus ada kekuatan, ada keselamatan, dan ada sukacita. Bahkan ketika kami menghadapi masa-masa sulit, seperti sakit penyakit sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengingat situasi kondisi negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang ditimpa pandemi corona. Kami tak percaya bahwa ada penyertaan Tuhan bagi pemerintah bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Dan biar mereka terus boleh cakap untuk menanggulangi segala situasi yang ada dan membebaskan Indonesia dari cengkeraman pandemi corona. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus bagi jemaat-Mu kami anugerah. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sudah disampaikan. Saatnya kita meyakinkan diri kita bahwa ada pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan sudah tersedia buat kita. Mari, apapun yang kita alami, kita sediakan diri kita untuk tetap menunggu waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, usaha pekerjaanmu, studimu, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidupmu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, berikut warta jemaat GKMI Anugerah Jakarta, Minggu 4 Oktober 2020, sebagai berikut. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Pokok doa yang pertama, berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan kesehatan, seperti Ibu Luciana, Ibu Debbie, Ibu Tan Siok Tien, Mak Lan, Ibu Gio, Ibu Inawati, Bapak Budiono, Pendeta Yesaya Abdi. Kiranya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Yang kedua, berdoa bagi kehidupan setiap jemaat dalam masa pandemi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, semangat di tengah kesulitan yang sedang dialami. Kiranya dengan tinggal tenang di dalam Kristus, jemaat sekalian mampu bertahan dan hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan Yesus agar pemerintah diberikan hikmat dalam menangani berbagai persoalan yang sedang dihadapi karena pandemi, persoalan ekonomi, kesehatan, serta rencana pilkada serentak tahun ini, agar senantiasa berada dalam kontrol Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling dengan menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini. Dan jangan lupa juga persekutuan doa via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA broadcast.
GKMI mengadakan lomba foto Instagram 100 tahun GKMI dengan total hadiah 10 juta rupiah dengan tema GKMI yang aku cintai. Periode pengumpulan foto Agustus sampai November 2020. Info lebih lanjut dapat kunjungi website di fotografi.gkmi.net atau di Instagram @gkmi-network. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap di rumah, jaga kesehatan. Ikan hiu makan tomat. Efisien.